yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami hendak menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus dengan membawa syukur kami. Di hadapan hadirat-Mu kami menyembah Engkau Bapa. Kami mengucap syukuran, kami berdoa biarlah nisbah doa kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami rindu sabda firman-Mu menerangi hati kami. Doakan kami pagi hari ini, dan kami percaya orang yang membuka hatinya diberkati itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sampai berkat firman-Mu pada pagi hari ini di dalam. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Kita percaya kita semuanya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mari buka hati mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Ambil dari Lukas 11 ayat 14 dan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Ada satu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu tidak dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang berpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga pasti runtuh. Kalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ciri-ciri pergerakan iblis adalah dia suka memecah belah, dia suka mengintimidasi, suka menghakimi, dan dia juga suka membuat perpecahan. Dia juga suka membuat fitnah dari segala yang tidak benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengusir seorang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu bisu. Ketika Yesus mengusir setan dari dalam hidup orang itu, saudara, dia justru di Bapak Ibu saudaraku yang diberkati. Fitnah ini sedang tersebar di mana-mana, bahkan di dalam gereja Tuhan. Antara sesama pelayan itu saling fitnah memfitnah satu dengan yang lain, saling pecah memecah satu dengan yang lain, saling satu dengan bahkan saling menyesatkan satu dengan yang lain. Yesus mengusir setan dengan kuasa dari Roh Kudus. Mereka memfitnah Yesus bahwa Yesus melakukan kuasa dengan kuasa dari Beelzebul. Ada iri hati, ada kedengkian, ada perpecahan, ada suka saling menjatuhkan, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Gereja Tuhan yang diwarnai dengan damai sejahtera tidak akan saling menjatuhkan. Gereja Tuhan yang ingin sama-sama hidup di dalam kelepasan tidak akan saling memfitnah. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 14 berkata, sebab seluruh perintah tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kasih itu ada vertikal, ada horizontal. Kasih kepada Tuhan, kasih sesama. Mengasihi sesama itu kan apa yang ingin kita orang lakukan kepada kita, apa yang ingin kita terima dari orang lain, itu juga yang kita lakukan kepada orang lain. Kita tidak ingin difitnah, jangan memfitnah. Kita tidak ingin disampaikan hal-hal yang jahat, jangan menyampaikan hal-hal yang jahat. Yesus saja sebagai Allah, pekerjaan roh yang dia lakukan adalah melepaskan seseorang yang terbelenggu dengan roh kebisuan. Dan mereka memfitnah Yesus. Mereka mengatakan hal-hal yang jahat tentang Yesus. Bahkan mereka mengumpamakan dia pengikut setan. Masa setan mengusir setan? Firman Tuhan katakan kalau barang siapa dia mencerai-beraikan, ia tidak berasal dari dirinya. Dari orang yang membawa perpecahan itu tidak bisa.
Tuhan. Galatia 5:14, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit, saling membela, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Bahkan di ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan saling. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan saling menghakimi. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan saling iri hati. Ada orang yang pemakaiannya jauh lebih hebat daripada kita. Lalu kita mulai memendam sakit hati dan kemudian keluar kata-kata yang mengandung kerusuhan dan membawa sandungan bagi banyak orang karena hatinya pahit. Saudara, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena kalau di dalam satu komunitas, satu pelayanan, ada orang-orang yang hidup oleh daging, mereka tidak akan suka dengan perkara-perkara roh yang Tuhan kerjakan. Bahkan orang-orang yang melakukan mujizat dianggap dikuasai oleh masyarakat. Saudara, mari bangun kehidupan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, keinginan berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan dengan kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, perbuatan daging itu salah satu di antaranya adalah perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. Itu ada di dalam Galatia 5. Sembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, itu semua perbuatan daging. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan juga orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, mereka mencurigai Yesus dan kemudian iri hati, perpecahan, intimidasi, fitnah. Mereka mengatakan bahwa itu bagaimana mungkin Yesus mengusir setan, dia adalah Allah. Bagaimana mungkin setan mengusir dirinya sendiri? Kalau iblis berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakim. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, iblis saja tidak mau terpecah-pecah. Iblis saja itu punya kepemimpinan dan mereka sangat taat dengan Lucifer, dengan pengikut-pengikut itu sangat solid. Maka mereka itu bergerak bersama-sama. Gereja Tuhan, jangan sampai terpecah-pecah. Perseteruan, iri hati, amarah, dengki, percederaan, itu ciri-ciri kedagingan. Saudara, di dalam satu komunitas kita saling menghakimi satu sama lain. Kita tidak menjadi kesatuan hati. Ayat 23, siapa tidak bersama-sama aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama-sama aku, ia menceraikan. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak selalu kita disukai oleh orang. Tidak selalu kita akan didukung, disupport di dalam satu. Saudara, jika seseorang memfitnah engkau harus selalu siap sedia mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan lakukan lakukan pembelaan iman, dan pembelaan itu datang dari Tuhan. Ya, Yesus itu disembah mengikut kita. Yesus itu setan oleh karena setan. Faktanya, kerajaan, ketika dari sini kita belajar. Mari menjadi warga kerajaan. Jangan ada perpecahan. Jangan saling benci. Jangan saling melawan satu dengan yang lain. Balik, ketika ada seorang yang melakukan hal yang tidak begitu, siap sedialah mempertanggungjawabkan iman. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 hingga 18 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap-siap sedialah pada tanggungan jawab kepada tiap-tiap orang, tanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang begini. Tetapi haruslah dengan lemah, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu dalam Kristus menjadi malu karena sebab lebih baik karena berbuat baik hal daripada menderita karena berbuat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, akan membangkitkan manusia.
Kisah dari Yesus, bagaimana dia hidup di dalam melayani Tuhan 100%, manusia 100%, tidak lepas dari yang pencitraan. Tapi dia selalu memberikan pertanggungjawaban iman. Setiap orang yang memperlakukan dia dengan buruk juga diberikan pelajaran, hikmat dan firman. Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus jadi malu karena fitnah itu. Baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dipercaya kita kamu berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Dia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya kita membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dan tidak, tapi yang telah dibangkitkan kembali. Yesus aja dibunuh, saudara. Yesus aja difitnah. Apa mau kita? Sebabnya di dalam melayani dengan menunduk dan bertanggung kalau ada orang di saudara, apa dengan lemah dan bertanggung iman kita dengan berapologetika, memberi jawaban, bersoal jawab mereka dengan mereka dengan cara saudara yang berkata pagi hari ini masih jangan terpancing dengan keadaan jika diciptakan segala yang jahat di dalam kehidupan. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang terpecah-pecah, tidak dapat. Jadilah, memilikilah dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup. Mari kita. Bapa di surga, biarlah kami menjadi orang yang siap sedia menjauhkan iman yang apa yang ada pada kami, menangkapkan hal yang buruk dalam kehidupan kami, dengan memampukan dan mempertanggungjawabkan iman. Bagaimana Yesus memberikan dan Yesus, dia tetap menyampaikan kebenaran, dia tetap menyampaikan firman, dan iblis tidak akan berkuasa terhadap kebenaran. Kami bukan melakukan pembenaran, tapi Yesus yang membenarkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Tidak akan mungkin untuk kerajaan tersebut yang dia menyerang diri sendiri. Bukanlah kemudian hari ini mengingatkan kita kerajaan Allah adalah kerajaan yang unity, satu di dalam Tuhan, bukan roh perbedaan, perselisihan, iri hati, dan melainkan roh yang menyatukan, roh yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesatuan tubuh dan pada dan ikatan menjawab kami bukan karena menderita karena berbuat hal yang jahat, tapi menderita karena iman. Saya kebelaan Tuhan orang-orang yang hidup dengan Tuhan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, berilah kehendak di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, kami percaya ketika kami satu di Kristus, promosi datangnya dari Tuhan, bukan datang dari manusia, bukan datang dari timur dan barat pertolongan itu, tetapi datang dari tempat yang tinggi. Kami percaya hari ini kami dikuatkan, diberkati, dan ketika kami melakukan kebenaran, pertolongan Tuhan. Kami berdoa memberkati saudara-saudara kami di dalam Tuhan, dan hari ini sedang bersyukur. Untuk saudara Bibi yang secara spiritual, dia berada di Gorontalo, hari ini Tuhan melindungi dia agar dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan melindungi pajak dan kasih karunia Tuhan menghadap kembalinya pada masyarakat pada sejahtera keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya tunggu diberkati Tuhan sama-sama. Shalom saudara, berkati dan